Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi tentang pengaruh pemanasan global terhadap iklim, cuaca, dan manusia serta fenomenanya. Saya Dea Wardah Nurmala dengan NPM 2021701008 dan Gina Anisatul Padilla dengan NPM 2021701115 dan Rio Sani Munandar dengan NPM 20217099. Langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu Gina Anisatul Padilla. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Dea. Pemanasan global. Pemanasan global adalah salah satu bentuk ketidakseimbangan karena proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer ekosistem bumi di laut dan di darat. Pemanasan global juga dapat diartikan sebagai peningkatan temperatur permukaan bumi akibat gas rumah kaca yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Pengaruh pemanasan global terhadap cuaca dan iklim. Yang pertama, ada cuaca menjadi tidak stabil atau tidak menentu. Salah satu efek pemanasan global ini yang paling jelas, cuaca yang tidak dapat diprediksi. Misalnya, sulit bagi kita untuk memprediksi cuaca yang akan terjadi dalam kurun waktu tertentu. Kadang kita memperkirakan cuaca hari ini akan cerah, tetapi tiba-tiba turun hujan yang sangat deras, kadang disertai angin dan petir. Inilah mengapa prediksi cuaca itu sangat sulit. Seperti kita ketahui bersama, ramalan cuaca atau prediksi cuaca itu sangatlah penting. Tidak hanya untuk penyelenggara acara atau proyek, tetapi juga untuk sektor transportasi. Mengingat transportasi udara perlu sangat berhati-hati dan memperhatikan jadwal penerbangan cuaca. Yang kedua, ada musim datang tidak sesuai dengan masanya. Pengaruh pemanasan global terhadap cuaca dan iklim adalah datangnya musim yang tidak sesuai dengan waktunya. Kita belajar bahwa menurut tanggal dan bulannya masing-masing. Oleh karena itu, kita dapat memprediksi kapan musim tertentu akan terjadi. Contohnya pembagian musim di Indonesia. Kita akan menjumpai musim hujan dari bulan Oktober hingga April, dan selebihnya kita jumpai musim kemarau. Namun, karena pemanasan global baru-baru ini, musim menjadi semakin tidak teratur dan waktunya pun semakin pendek. Misalnya pada bulan November yang seharusnya memasuki musim hujan, cuaca masih sangat panas dan belum ada tanda-tanda hujan. Begitu pula jika musim hujan sudah memasuki musim penghujan, musim hujan itu tetap akan datang. Yang ketiga, ada iklim atau cuaca yang jauh lebih hangat. Efek pemanasan global berikutnya adalah cuaca atau iklim lebih panas dari sebelumnya. Ini tercermin dari suhu udara. Saat pemanasan global terjadi, udara menjadi lebih hangat dan panas. Panas ini yang menyebabkan menyengat pada kulit. Oleh karena itu, meskipun matahari tidak terlalu terik, cuaca akan membakar kulit kita dan membuat kita merasa semakin panas. Yang keempat, ada musim kemarau. Berbeda dengan musim hujan, lamanya tidak sama. Musim ini, misalnya di Indonesia, musim hujan dan kemarau seharusnya berlangsung selama 6 bulan, tetapi karena pemanasan global, musim ini tidak mungkin cocok. Kadang kita dapati bahwa musim hujan lebih panjang dari musim kemarau dan musim kemarau lebih lambat dari musim hujan. Kepada pemateri selanjutnya, Rio Sani Munandar, kepadanya dipersilakan. Terima kasih, Dea Wardah Nurmala. Selanjutnya saya akan menerangkan materi pengaruh pemanasan global terhadap kehidupan manusia. 1. Mencarinya gletser menimbulkan masalah bagi manusia dan hewan yang ada di bumi. Contohnya, kenaikan air laut di seluruh dunia yang mana berpotensi menyebabkan banjir. Kedua,
pertanian. Ketika suhu bumi atau global meningkat, maka tanaman akan merasa lebih sulit untuk bertahan hidup dan akan mati. Pada dasarnya, tumbuhan adalah sumber utama makanan bagi manusia. Jika kekurangan makanan terjadi, ini akan menimbulkan perang dan konflik berkepanjangan di beberapa negara sampai masalah tersebut selesai. Ketiga, meluasnya penyakit. Akibat dari suhu bumi yang meningkat, ini dapat memengaruhi kesehatan manusia dan meluasnya penyakit yang dihadapi, contohnya malaria dan ispa. 4. Meningkatkan resiko kesehatan. Akibat dari banyaknya jumlah karbon dioksida terperangkap di atmosfer, kualitas udara untuk pernafasan semakin memburuk dan sulit didapat. Jika global warming berlanjut, maka terjadilah malapetaka yang tidak diinginkan. Menurut perkiraan, Amerika Serikat akan menghabiskan sekitar 60 miliar dolar untuk memerangi penyakit pernafasan dan gejalanya. Dari selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri, Dea Wardana Nurmala. Fenomena iklim terhadap global warming. Perubahan iklim disebut sebagai fenomena pemanasan global yang terjadi peningkatan akibat gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dalam jangka waktu tertentu. Penyebabnya terdiri dari beberapa faktor yang menimbulkan efek bagi kehidupan manusia. Iklim yang berubah secara terus-menerus karena interaksi antara komponen-komponen dan faktor-faktor yang disebabkan oleh kegiatan manusia, seperti perubahan penggunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan iklim yaitu efek rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, penggunaan klorofluorkarbon yang tidak terkondisikan, gas pembuangan industri. Nantinya dari perubahan iklim tersebut akan terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Dampaknya yaitu curah hujan yang tinggi, musim kemarau yang panjang, meningkatkan volume air akibat cairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari kita jaga bumi kita dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global. Terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam